فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Kita lanjutkan ya kan kajian kita dari kitab Al-Qawaidul Muslah. Kita lanjutkan kaidah yang keempat tentang makna zahir dari dalil-dalil tentang sifat Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksud dengan zahir adalah Lutfi. Apa yang dimaksud dengan zahir? Jadi yang pertama kali terbetik di dalam benak berupa makna. Apa yang pertama kali terbetik di dalam benak kita berupa makna, maka itu yang disebut dengan zahir. Dan zahir ini berbeda-beda sesuai dengan konteks kalimatnya dan sesuai dengan bentuk susunan kalimatnya. Beda konteks, walaupun satu kata, maka nanti zahir yang muncul pun juga bisa berbeda. Begitu pula dengan susunan. Susunan kata-katanya juga mempengaruhi. Dalam satu susunan punya makna zahir sendiri, jika dirubah susunannya maka menghasilkan makna zahir yang lainnya. Maafum ya. Nah, sekarang kita lanjutkan. Qala Asy Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala wa qad inqasama an-nasu fihi ila thalathati aqsam. Dan manusia telah terbagi dalam masalah ini, masalah zahir ini, menjadi 3 kelompok. Ada 3 golongan manusia dalam menyikapi makna zahir. Al-qismul awal, golongan yang pertama, perhatikan baik-baik, kita baca pelan-pelan insyaallah. Man ja'aluz zahira al-mutabadira minha ma'nan haqqan yaliku billahi azza wa jalla. Ya Allah. Golongan yang pertama, kelompok manusia yang menjadikan makna zahir yang terbetik dari dalil adalah makna yang benar. Mereka jadikan makna zahirnya yang terbetik dalam benak adalah makna yang benar, yang layak bagi Allah Azza wa Jalla. Sehingga mereka bawa makna zahir itu kepada makna yang benar, yang sesuai dan layak dengan keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa abqau dalalataha ala dzalik. Ini di garis bawahi ya ikhwan, yaliku billah. Ya. Jadi kita nanti bisa membedakannya dengan golongan yang kedua nanti. Wa abqau dalalataha ala dzalik. Dan mereka membiarkan, menetapkan sisi pendalilannya tetap seperti itu. Gak diapa-apai lagi. Bagaimana makna yang zahir, makna yang benar, yang layak bagi Allah, sudah. Dan mereka biarkan pendalilannya seperti itu. Gak diutak-atik lagi. Itu maknanya abqau. Mereka biarkan, mereka tetapkan seperti itu saja. Sudah. Gak diapa-apai lagi. Wa haula'i humus salafu. Mereka ini adalah salaf. Golongan yang pertama ini adalah salaf. Yang menjadikan makna zahir adalah makna yang terbetik, yang benar, yang layak bagi Allah Subhanahu wa taala dan membiarkannya tetap seperti itu. Mereka ini adalah salaf. Alladzina ijtama'u
ala makana alaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabu. Orang-orang yang berkumpul di atas agama yang berada di atasnya Nabi SAW dan para sahabat. Hingga salaf ini mereka berkumpul di atas agama yang berada di atas agama itu Nabi SAW dan juga para sahabat. Walladzina la yasduqu laqabu ahli sunnati wal jamaah illa alaihi. Orang-orang yang tidak layak mendapatkan gelar ahlu sunnati wal jamaah kecuali kepada mereka, yang tidak pantas untuk disandangkan gelar ahlu sunnah wal jamaah kecuali hanya kepada mereka. Ini yang disebut dengan ahlu sunnah wal jamaah. Orang-orang yang ijtama'u, itu pengertian beliau, yang berkumpul di atas agama yang berada di atasnya Nabi dan para sahabatnya beliau sallallahu alaihi wasallam. Mereka ini adalah orang-orang yang tidak masuk gelar ahlu sunnah wal jamaah kecuali pada mereka. Nggak bisa kepada yang lain. Nah. Wa qad ajma'u ala dzalik. Dan mereka telah sepakat akan pendapat ini. Bahwasanya yang zahir, yang terbetik dalam benak itu dibawa kepada makna yang benar, yang layak bagi Allah SWT. Ini mereka sepakat dalam masalah ini. Kama naqalahu Ibnu Abdul Bar. Sebagaimana kesepakatan ini dinukil oleh Al-Imam Ibnu Abdul Bar. Faqala, kata beliau, ahlu sunnah mujmi'un, telah sepakat alal iqrari, ay alal i'tiraf. Iqrar maknanya i'tiraf. Ahlu sunnah telah sepakat untuk mengakui bisifatil waridati kulliha, untuk mengakui semua sifat yang datang fil Qur'anil Karim wa sunnati, baik di dalam Al-Qur'anul Karim maupun di dalam sunnah. Semuanya mereka akui, tidak ada satupun yang ditolak. Ini kesepakatan siapa ini? Kesepakatan Ahlus Sunnah. Wal iman biha, mereka juga sepakat untuk beriman dengan sifat-sifat tersebut, diimani, dipercaya. Wa hamliha 'alal haqiqah, imani, dan membawanya kepada makna hakikat, la 'alal majaz, bukan kepada makna majaz. Majaz itu lawannya apa? Hakikat. Ini zahirnya menguatkan pendapat yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, dan juga masuk ke dalamnya pendapatnya Asy-Syinkiti rahimahullahu taala, bahwasanya tidak ada dalam bahasa Arab yang namanya majaz. Semuanya itu hakikat, dan hakikat sesuatu itu sesuai dengan apanya? Konteksnya. Nggak ada majaz itu sebenarnya. Ini pendapatnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Adapun Asy-Syinkiti, beliau mengatakan tidak ada majaz di dalam Al-Qur'an. Adapun fil lughah ada. Tapi ini zahirnya khilafnya lafzi ya, ikhwan. Nah, insyaallah dalam pelajaran yang lain kita rinci lebih lanjut masalah hakikat dan apa ini majaz. Termasuk yang kemarin. Ketika disebutkan contohnya oleh beliau, perhatikan yang kita jadikan contoh kemarin tentang makna Qaryah. Ketika Qaryah diartikan, Qaryah ada berapa makna kemarin? 2. Yang pertama adalah ahlul Qaryah, yang kedua maknanya apa? Masakin, tempat dan bangunan yang ditinggali, iya kan? Ketika Qaryah diartikan ahl, penduduk, ini bukan majaz namanya. Ini hakikat. Dalam konteks susunan kalimat seperti itu, hakikatnya ya maknanya Qaryah adalah apa? Penduduk. Itu hakikat, bukan majaz. Nah, Asy-Syinkiti menafikan majaz dari Al-Quran saja. Di bahasa ada. Kenapa? Karena majaz, kata beliau, itu adalah sesuatu yang bisa ditolak. Sementara di Al-Quran enggak. Mungkin ada sesuatu yang bisa ditolak. Ketika kita mengatakan, Ja'a asadun waraqal mimbar. Datang asad. Kemudian dia menaiki mimbar. Ini bisa dibilang enggak datang apa? Asadun. Maknanya apa? Enggak datang apa? Sehingga bisa ditolak. Bisa, yang datang adalah siapa? Khatib.
Tapi kata-kata kita katakan Syekhul Islam mengatakan itu bukan majas. Dalam konteks kalimat seperti itu, makna hakikat dari asad adalah apa ini? Khatib. Paham ya? Sehingga sebenarnya zahir khilafnya ini tipis antara Syekhul Islam dan yang berpendapat seperti pendapat beliau yang mengatakan tidak ada majas dia dalam Al-Quran, tidak pula dalam bahasa apa ini? Arab. Dengan pendapatnya Asy-Syinkiti rahimahullah taala yang mengatakan tidak ada majas di dalam Al-Quran, dalam bahasa Arab apa ini? Dalam bahasa apa? Ada. Bahasa kiasan namanya. Nah, ini sebenarnya tipis. Karena dalam konteks kalimat datang asadun dan naik ke mimbar, semuanya sepakat bahwasanya memaknakan yang datang adalah siapa ini? Khatib. Paham ya? Hanya saja yang satu mengatakan ini adalah hakikat, yang satu mengatakan itu makna apa itu? Majas, itu saja bedanya. Tapi sama-sama menetapkan yang datang adalah bukan siapa ini? Bukan singa yang merupakan hewan apa ini? Buas. Sepakat di situ kan semuanya? Sepakat ya, cuman beda penamaannya saja. Sehingga khilafnya zahirnya lafzi ya. Nah, nanti kita khilafnya akan menjadi berat dengan orang-orang yang menetapkan di Al-Quran ada yang namanya apa ini? Majas. Ini baru khilafnya apa ini? Kuat. Ini baru perselisihan yang benar. Perselisihan yang betul-betul terjadi perselisihan. Kalau dengan yang dua yang pertama tadi kita sebutkan ini ringan perselisihannya. Karena dua-duanya sama-sama menetapkan yang datang bukan siapa ini? Hewan buas. Tetap yang datang adalah apa ini? Adalah khatib. Nah, kalau ada yang mengatakan nggak ada yang menolak majas itu kecuali Syekhul Islam yang pertama kali, maka dibantah. Sangat gampang bantahannya. Bahwasanya dari zamannya Rasul dan para sahabat pun tidak dikenal ada istilahnya hakikat dan apa ini? Majas. Paham ya? Kalau mau naik ke atasnya lagi malah nggak ada pembagian hakikat dengan apa ini? Majas. Nah, kenapa Ahlul Bid'ah menggunakan senjata majas ini ya, kawan? Ini untuk menolak sifat-sifat yang ingin mereka apa ini? Tolak. Ketika Allah mengatakan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Ketika Allah mengatakan bal yadahu mabsutatan, dua tangannya Allah. Mereka bilang itu semuanya apa? Majas, bukan makna yang hakiki. Hah? Kata ahli bid'ah. Iya. Nah, artinya apa? Bisa ditolak. Nah, makanya dibantah oleh Syekhul Islam, dibantah oleh Asy-Syinkiti rahimahullah dan yang lain-lainnya. Bahwasanya itu semuanya adalah makna apa ini? Hakikat. Dan hakikat masing-masing itu berbeda-beda sesuai dengan apanya? Konteks kalimatnya. Karena nggak akan ada orang yang membayangkan bahwasanya asad dalam konteks kalimat kita tadi, yang mimbar tadi, itu adalah apa ini? Al-hayawan al-muftaris. Hewan apa ini? Hewan buas. Paham ya? Nah, nanti insya Allah kita bahas lebih lanjut. Nah. Sehingga ya, kawan, kelompok yang pertama ini mereka mengatakan bahwasanya makna dari sifat-sifat itu semuanya hamliha alal haqiqah, sepakat salah untuk membawa, sehingga sepakat semuanya salah. Di Al-Quran nggak ada yang namanya apa ini? Majas. Nanti kalau dalam bahasa baru khilaf. Syekhul Islam mengatakan tidak ada majas, Asy-Syinkiti mengatakan ada apa? Majas. Tapi sepakat bahwasanya yang datang dalam Al-Quran dan Sunnah itu semuanya hamliha alal apa? Haqiqah, la alal majas. Semuanya dibawa kepada makna yang hakikat, makna yang sesungguhnya, bukan kepada makna apa ini? Majas, bukan pada makna kiasan. Paham ya? Nah, illa annahum, hanya saja mereka Ahlussunnah wal Jamaah la yukayyifuna syai'an min dzalik. Walaupun mereka mengimani dan menetapkan semua sifat, namun mereka tidak pernah mentakyif, menggambarkan bagaimana bentuk satupun dari sifat tersebut. Syai'an min dzalik. Sedikit pun tidak ada mereka apa ini? Takyif. Walaupun mereka menetapkan semua apa ini? Sifat, tapi tidak ada yang ditakyif dan digambarkan bagaimana bentuk apanya? Sifatnya. Karena yang mengetahui kaifiahnya hanya siapa ini? Hanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, wala yahudduna fihi sifatan mahsuratan, dan mereka tidak membatasi padanya dengan sifat tertentu, dengan sifat yang terbatas. Tangan itu yang begini, wajah yang begini, turun yang begini, istiwa yang begini. Tidak ada. Mereka tentukan apanya? Batasan-batasannya. La yahudduna fihi sifatan mahsurah. Mereka tidak membatasinya dengan sifat dan bentuk tertentu. Kenapa? Nggak ada apanya. Ilmunya kita di sana. Sehingga bagaimana kita bisa membatasinya? Gambaran tentang sifatnya siapa ini? Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ini penukilan ijma'
ijma'nya Ahlus Sunnah wal Jamaah oleh Imam Ibnu Abi Bar rahimahullah tentang cara menyikapi zahir dari apa ini? Dalil tentang sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Diikrar, garis bawahi itu satu, kemudian diimani, kemudian apa? Hamliha alal haqiqah. Ini semuanya adalah apa? Ijma' ahli sunnati wal jamaah. Ini sepakat ahli sunnati wal jamaah. Untuk ikrar itu iktiraf, mengakui, diakui semuanya itu memang sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian diimani, kemudian dibawa kepada makna apa? Hakikat la alal majaz. Wa qala al-qadhi Abu Ya'la fi kitabi Ibtal Ta'wil. Penukilan ijma' yang kedua. Dan berkata Al-Qadhi Abu Ya'la dalam kitabnya Ibtalut Ta'wil. La yajuzu raddu hadhil akhbar. Tidak boleh menolak berita-berita ini. Dalil, akhbar, ini dalil maksudnya. Berita-berita dari Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam maksudnya. Tidak boleh menolak semua berita-berita ini. Dalil-dalil tentang sifat Allah Subhanahu wa taala. Walat tasyaghulu bita'wiliha, dan tidak boleh menyibukkan diri dengan mentakwil-takwilnya. Apa makna takwil kemarin? Memalingkannya dari apa? Zahir. Dan tidak pula menyibukkan dengan mentakwilnya. Wal wajibu hamluha ala zahiriha. Yang wajib adalah membawanya sesuai dengan makna banyak zahirnya. Ada datanya itu mungkin. Ada datanya. Live kan. Punya nanti mau habis baterai. Bisa. Wal wajibu hamluha ala zahiriha, dan yang wajib adalah membawanya kepada makna zahirnya. Wa annaha sifatullah, dan bahwasanya itu adalah sifat bagi Allah. La tushbihu sifati sairil mausufina minal khalqi, yang tidak menyerupai